sama-sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya kembali bersama yang saya hormati Profesor Dr. John Firis SH, MH, MS. Ya. Apa kabar, Prof? Baik, Pak John. Wah, sehat sekali kelihatannya. Beliau adalah sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan beliau juga adalah Kaprodi Program Doktor di Fakultas Hukum UKI. Saya ingin berbincang, Prof, walaupun tidak begitu panjang, tetapi semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Prof, hari ini adalah kesaktian Pancasila, yaitu persis 59 tahun. Ya. Apa yang bisa digambarkan atau diceritakan, Prof, tentang Hari Pancasila ini saat ini? 59 tahun lalu tercatat 1 Oktober 1965 kan. Ya, sebuah gerakan 30 September gitu. PKI membuat sebuah noda besar dalam bangsa ini dalam sejarah politik dan ketatanegaraan kita. Pembunuhan terjadi yang secara sadis. Hak asasi manusia begitu dianggap tidak ada artinya apa-apa terhadap anak bangsa yang menjadi korban pembunuhan itu yang keji itu. Nah, kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa bahwa para pemimpin kita pada waktu itu lalu merenungkan suatu kondisi psikologis politik bangsa yang terangkum dalam suatu frase yang menarik, Pancasila Sakti, pada tahun 65 1 Oktober, ya, sebagai bukti bahwa di tengah-tengah kegalutan dan perkembangan sosial politik yang begitu mencekam, ternyata Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, ideologi bangsa kita. Ya. Sehingga peristiwa yang mencekam itu di satu pihak, ya, kita mengalami keterpurukan yang luar biasa, seperti pihak lain ada kesadaran berbangsa dan bernegara bahwa Pancasila harus menjadi sakti sepanjang eksistensi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini ada. Tidak ada dasar negara ideologi bangsa yang lain kecuali Pancasila. Karena memang dia sakti. Kalau dulu itu dia sakti betul, sehingga dia muncul sebagai suatu nilai yang memang harus membenci penindasan hak asasi manusia itu, pembunuhan dan sebagainya. Tapi di lain pihak, kesaktian Pancasila yang muncul pada 1 Oktober mengajak bangsa kita untuk tetap melihat ke depan bahwa tidak ada ideologi-ideologi lain, tidak ada dasar negara lain kecuali hanya Pancasila. Ya, Pancasila sebagai dasar negara, jiwa kepercayaan itu, force gates, ya, jiwa bangsa itu, ya, yang harus kita junjung tinggi. Dan kita harus pertahankan itu sepanjang masa sejarah bangsa kita. Ya, Prof. Ini kan udah 59 tahun yang lalu. Ya. Tentu katakanlah pemuda-pemuda sekarang, ya kan, dengan kondisi yang ada sekarang, apa pesan Prof terhadap anak-anak muda sekarang ataupun generasi yang akan datang? Ya. Memaknai daripada kesaktian Pancasila ini. Ya, Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar momentum historis, ya, atau mengkapitalisasi sejarah masa lampau yang kelam, sehingga muncul kepercayaan diri yang kuat dari kita semua untuk tetap menjadikan Pancasila itu jiwa bangsa kita. Saya menghimbau kepada semua anak bangsa, generasi muda, milenial,
ya, dan seterusnya ke depan itu harus menjadi pelaku setia dan pengamal setia nilai-nilai Pancasila itu. Bukan dihafal. Kalau dihafal tuh semua orang bisa menghafalnya. Anak kecil juga bisa menghafal, tapi dia belum paham betul bagaimana melakukan itu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ya, butir-butir Pancasila yang begitu kaya, ya, gotong royong, penuh kasih antara sesama bangsa yang berbeda agama, suku, ras, itu menarik, ya, saling memaafkan satu dengan yang lain, toleransi yang tinggi antar umat beragama dan penganut kepercayaan, itu harus kita jaga betul. Disitulah kesaktiannya, bukan karena ada persoalan besar lalu dia sakti, bukan, Ya. tapi dalam persoalan normal juga dia tetap sakti. Dan dengan kesaktian itu, melalui bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu, dalam filsafat itu aksiologitas itu, ya, program aksi yang nyata, yang relevan bagi bangsa dan negara kita ke depan itu apa? Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi harapan besar bangsa kita. Jangan ada satu pulau yang maju, banyak pulau yang terbengkalai, satu kelompok masyarakat yang dapat kesempatan untuk berkuasa, yang lain tidak. Ya. Tidak elok itu. Ya. Kita tahu bahwa sekarang sedang diributkan oligarki. Oligarki itu kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang. Ya. Sehingga dalam aspek ekonomi terjadi oligopoli, menguasai faktor-faktor produksi. Itu yang bertentangan dengan Pancasila, Ya. dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, kesaktian itu harus kita revitalisasikan. Bukan seperti menepuk dada lantas berpidato berapi-api, tidak. Tapi bagaimana mengamalkannya itu secara murni dan konsekuen serta tulus, ya, bukan karena ada sesuatu peristiwa yang terjadi lalu rame-rame mengatakan ayo kembali lagi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak begitu, ya. Ya, berarti ke generasi sekarang harus ditanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iya. Dan begitu juga untuk diimplementasikan. Iya. Berarti ya penguasa juga saya rasa, karena tadi Prof bilang bahwa kita ini begitu baiknya nilai-nilai Pancasila untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Iya. Ya kan gitu. Satu hal yang menjadi pertanyaan, Prof. Apakah memang seperti yang katakan Prof, oligarki atau segala macam itu nggak bertentangan dengan Pancasila? Karena di dalam cita-cita pendiri bangsa ini sendiri menyatakan untuk menggapai masyarakat yang adil dan makmur. Adil tentu bukan hanya dari segi hukum, juga dari segi ekonomi. Bagaimana Prof memandangnya? Sistem kita kan kekeluargaan, Pak. Ya, kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Bukan satu kelompok yang unggul dan kelompok lain yang dilupakan. Kan begitu. Kita akan merevitalisasi, merekonstruksi kembali itu, ya, bagaimana Indonesia dibangun berdasarkan 5 sila itu, lantas menderifikasikan kepada nilai-nilai yang betul-betul Pancasila yang kita sudah tahu semua itu, ya. Pemerataan kesempatan, kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan, imparsialitas dalam penegakan hukum, kan harus semua itu kita lakukan, ya. Saya tidak alergi dengan oligarki, enggak. Karena memang semua negara ada itu. Dan persoalannya adalah bahwa kaum oligarki itu juga harus secara proporsional, ya. Kalau dia menguasai faktor-faktor produksi, sektor-sektor produksi sumber daya alam itu, dia melibatkan masyarakat secara masif, seluruh anak bangsa itu, untuk bisa juga mengelola sumber daya alam itu dengan baik, dan mereka bisa mendapatkan kelayakan dalam hidup dan upaya yang layak untuk menyambung kehidupan mereka sampai sekian generasi, ya. Tanah-tanah itu dibagi, reforma agraria itu betul-betul dapat diwujudkan. Saya yakin dan percaya bahwa
Jenderal Prabowo Subianto akan melakukan hal itu dengan baik. Ya. Dia seorang Pancasilais sejati. Dia seorang nasionalis. Ya. Kita semua bangsa yang cinta damai, wajar kalau kita semua bersepakat untuk mendukung ya pemerintahan baru itu ke depan di bawah kepemimpinan Jenderal Prabowo Subianto. Dengan demikian Pancasila tetap sakti. Ya. Baik. Masyarakat Peduli Hukum, luar biasa perbincangan kami, walaupun tidak panjang tapi sudah sangat detail diterangkan Prof. Semoga apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini untuk masyarakat yang adil dan makmur tentu berlandaskan Pancasila yang tergantung dalam nilai-nilai Pancasila. Kiranya masyarakat Indonesia semakin merasakan bagaimana keadilan dan bagaimana juga secara ekonomi akan bertumbuh dan masyarakat tentu menggapai masyarakat yang adil dan makmur. Salam, sampai ketemu kembali. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Prof, terima kasih Prof atas waktunya. John, ya.